الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وظهرنا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا علوم الأنبياء والمرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. هذه يا بني خيانة وجهالة معا وغش أيضا. Jadi ini kelanjutan dari pelajaran yang ke-13 tentang fadilah amanah. Setelah berapa 2 kali berarti kemarin ini menjelaskan beberapa keutamaan menjadi orang yang amanah. Ini kelanjutannya sedikit ya sebelum kita beranjak ke pelajaran yang ke-14. Hadhi ya bunayya, ini wahai anakku, khiyanatun, merupakan suatu bentuk pengkhianatan. Maksudnya menyontek ya, nyontek ketika sedang ujian atau berbisik-bisik meminta jawaban dari teman. Itu termasuk khianat. Wa jahalatun, dan suatu kebodohan ma'an, bersamaan. Khianat dan kebodohan. Wa ghasyun aidan, dan penipuan juga. 3 ini. 3 in 1 jadinya. Orang yang nyontek ketika sedang dikasih ujian soal oleh gurunya. Pertama, dia termasuk khianat. Kedua, dia memperlihatkan jahalatun, kebodohannya. Dan kemudian dia termasuk orang yang menipu. Kenapa dianggap khianat? Bisa jadi dia mengkhianati gurunya dan mengkhianati dirinya sendiri. Kemudian dianggap penipu karena dia menipu, terutama dia menipu dirinya dan gurunya. Karena dia tidak bisa, dia seolah-olah menjadikan dirinya bisa. Nah, kan dia menipu jadinya. Kalau jahalatun ya jelas, ketidakbisaan itu kan jadi kebodohan. Falaitaka idza kunta jahilan. Kalaupun engkau tidak bisa, nah ini. Seandainya pun engkau tidak bisa, engkau bodoh misalnya kan tidak bisa. Engkau sedang lam takun khainan. Nah itu. Minimal engkau tidak menjadi orang yang khianat. Wala ghasyashan, dan engkau tidak menjadi penipu. Nah itu. Kalau kita tidak bisa, kita jawab sesuai kemampuan kita saja, berarti hanya satu yang ada. Hanya apa? Jahilan saja. Yang itu bisa kita cari nanti, kita tanyakan kalau kita benar-benar tidak tahu setelah kita semester itu, setelah kita ujian itu kita tanyakan dengan benar-benar. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita agar ketika kita ada ujian berikutnya kita lebih mempersiapkan diri. Nah, itu ya. Jadi itu. Kalau kita tidak bisa, kemudian kita menjawab sesuai dengan kadar kemampuan yang kita bisa, kita akan terhindar dari apa? Khainan dan ghasyashan. Menjadi pengkhianat dan menjadi penipu. Itu kalau kita menjawab sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita paksakan diri dengan membuka buku misalnya sembunyi-sembunyi, atau membuka kitab sembunyi-sembunyi, atau bertanya berbisik-bisik kepada teman kita, maka 3 yang kita dapatkan gelar. Jadi orang jahil, menjadi pengkhianat, dan menjadi penipu. Fattaqi ya bunayya, maka takutlah wahai anakku. Al-wuqu'u fi mithli hadza, takutlah wahai anakku daripada engkau terjerumus dari
yang seumpama dengan yang ini, yang tadi itu. Takutlah engkau dari hal-hal yang bisa menjerumuskanmu dari yang demikian itu. Wajtahid fi darsika, dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah dalam belajarmu. Tata'allamil ilma, pelajarilah ilmu itu. Wa taslam minal khiyanah, dan engkau akan selamat daripada khianat, sifat khianat itu. Wal ghishi, dan menipu. Nah, kalau kita belajar sungguh-sungguh itu akhirnya sungguh-sungguhlah dalam belajar agar engkau tidak termasuk menjadi pengkhianat dan menjadi penipu. Wallahu yatawalla hidayataka, dan Allah lah yang maha kuasa untuk memberikanmu hidayah, wa irsyadaka, dan memberikanmu pertolongan, petunjuk. Nah, itu kesimpulannya dari awal dari berbuat jujur dalam segala aspek, ya. Jadi amanah itu dalam segala aspek. Kenapa? Amanah itu merupakan ajmali ma yatahalla bil insanu minal fadail. Nah, termasuk sifat-sifat yang sangat terpuji dan merupakan salah satu juga dari sifat wajib bagi rasul. Nah, itu ya. Siddiq, amanah, tabligh, faqanah. Kita lanjutkan pelajaran 14. Ad-darsul rabi' asyara fi fadilatin iffati. Pelajaran yang ke-14 yang bicarakan tentang fadilatin iffah, keutamaan menjadi memiliki sifat iffah. Nah, sekarang apa itu iffah? Al-iffatu, jadi iffah itu menjaga diri. Pertama, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Menjaga diri dari mengikuti hawa nafsu. Menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu, menjaga diri dari hawa nafsu. Menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat, yang tidak dibolehkan oleh syariat, itu secara umum. Al-iffatu ya bunayya, menjaga diri itu wahai anakku, iffah itu wahai anakku, min akhlaqil akhyar, merupakan akhlak yang terpilih, akhlak pilihan yang baik maksudnya. Wa min sifatil abror, dan termasuk sifat yang baik. Fahmil nafsaka ala takhalluqi biha, maka pengaruhilah dirimu agar memiliki akhlak dengannya, agar berakhlak dengannya, akhlak iffah itu. Fahmil itu boleh agar engkau mengandung, engkau memiliki, berusahalah agar engkau memiliki ala takhalluqi biha, harus berakhlak dengan memiliki akhlak ya, iffah itu salah satu akhlak. Pengaruhilah dirimu agar memiliki sifat atau akhlak iffah itu. Hatta tasira malakatan rasikhatan fika, agar engkau memiliki watak rasikhatan fika, yang tertanam padamu. Karakter artinya, agar itu menjadi karakter. Jadikan iffah itu sebagai karaktermu. Nah, ini jadi ya. Mana dia yang termasuk iffah sekarang? Minal iffati an takuna qanu'an. Yang pertama ini. Yang termasuk iffah adalah an takuna qanu'an, bahwa engkau menjadi orang qanu'an, yang merasa cukup, qanaah. Itu yang pertama yang termasuk iffah. Karena kan kita menghindarkan diri dari mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang termasuk iffah adalah yang pertama, menjadi orang yang merasa cukup. La tadinna bi ta'amika, jangan engkau kikir dengan makananmu. Wa syarabika, dan minumanmu. Ala dzawil hajati, kepada orang yang membutuhkan. Itu kemudian yang berikutnya. Pertama,
jadilah engkau orang yang merasa cukup, tetap merasa cukup. Karena dunia ini ya, bagaimanapun kita kejar, berapapun tanah yang kita miliki, tetap kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita tidak cukupkan diri. Buktinya, ini jadi pelajaran, bukan membicarakan kejelekan orang. Para pejabat-pejabat itu sudah miliar, bahkan ada yang memiliki triliunan. Pengusaha-pengusaha itu, misal Abdul Rizal Bakri atau yang lain-lain, Haritano Nasution dan lain-lainnya. Mereka itu sudah memiliki apa yang mereka inginkan secara duniawi, mereka bisa meraihnya. Tapi ada kadang-kadang yang merasa kurang untuk dirinya. Ia ingin menjadi menteri, menguasai partai, ingin jadi presiden, ini jadi wakil presiden. Padahal kalau menurut kita pandangan cara kita, nih, mudah berdua aja, wah cukup wah. Tapi kenapa? Karena ia tidak memiliki sifat qanaah. Nah itu sebenarnya. Pasti ada motivasi yang lain juga. Jadi husnuzan, tapi memang begitu ya. Itu sudah kita sebagian besar manusia ini. Biasanya kadang-kadang di waktu masih menghayal begitu, berdua sekeno aja. Syukurku ibadah tok gawe. Dikasih apa yang dihayalkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dia mau nambah. Berdua motor Vario aja cukup. Dikasih Vario oleh Allah. Lagi menghayal. Bebe dapat NMAX nih. Dikasih NMAX. Minimal apaan saja, dari mobil slow itu cukup, kita sekeluarga dengan tempat. Jadi itu kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita tidak akan merasa cukup. Rumah nanti harus nebude kamar udah kanakin sikit. Atau kita misalnya, karena biasanya kan walaupun sudah besar begini, kadang-kadang orang tua kita pertama belum memikirkan tentang kamar kita. Ada kemungkinan dia belum ada uang untuk membuatkan kita kamar. Kita biasanya menghayal. Malah saya sampai habis kuliah belum punya kamar yang tetap untuk tidur sendiri itu. Makanya jarang. Lebih banyak saya yang main-main ke rumah teman dulu. Walaupun ada kecil tapi tidak. Saya lebih banyak main-main ke rumah teman karena kondisi ya. Biasanya itu yang kita hayalkan. Udah kamar cuma aja ini, udah kamar mesa. Udah ketang sini nih putus sini. Ini takut toluk terus menghayal gitu. Udah amna ketik batu-batu narat takut toluk. Itu kita hayalkan begitu kan. Mudah lain terus bekelin sangkok kerja. Ina kemampuan mola batu. Itu dihayalkan. Nanti punya kamar lama-lama 2 tahun, 3 tahun dibuatkan kamar. Yang pertama alhamdulillah. Lama-lama akhirnya kan di dalam ditaruhin kamar. Dia masuk kamar itu lewat apa namanya? lewat tempat perkumpulan keluarga. Jadi kalau dia masuk alasannya dia malu nanti minta dia lagi kepada ibunya, pada dulu merasa cukup. Di kamarnya tuh cemahku. Lama-lama lagi ditambah. Pindah ke balik itu kalau laki-laki biasanya sudah berumur. Lewat ini sudah habis SMA atau habis kuliah sudah milih buat pinang balik jaga ngombe gini cemahku le ayah ini. Dibuatkan rumah. Lagi lain di itu ya. Kenapa ya seperti itu? Karena nafsu dan syaitan ini selalu merongrong kita untuk memintakan kita, mencarikan kita hal-hal yang belum kita miliki. Karena dia mau melawan rasa qanaah yang ada dalam diri kita. Padahal itu memang sifat dasar kita sebenarnya, merasa cukup itu. Buktinya kita di sini satu kamar bisa ber-40 orang ya. 45 kadang-kadang cukup kita. Kamar mandi berapa jam? Ada 8 lebih. Di atas juga ada ya. Tapi cukup kan kamu berapa orang? 200. Dan untuk sekarang kalian sudah tidak pakai lagi apa namanya? Pakai apa? Timbang. Ada rencananya sampai tapi mudah-mudahan bisa realisasi itu. Masih ada kendala sedikit. Di sebelah selatan ini dia mau buat kolam katanya. Ada tempat dia ngoncer nanti. Kalau kalian sampai 6 tahun insya Allah bisa di itu.
kalian temui dia rencana itu 1 tahun berikut insyaallah. Tapi kalau yang sudah berencana pindah, karena saya dengar ada ya, memang itu ujiannya, ujian kalian kalau sudah kelas 3 ini. Kalau bahasanya dulu ya, kita sudah mulai naik apa? Kebembean. Ya, kebembean. Mulai berpikir yang apa? Mau pacaran, mau sekolah di luar. Ini berulang-ulang saya ceritakan, dan itu pengalaman pribadi saya yang saya nikmati sampai sekarang ternyata. Walaupun berat kita jalani. Saya pas seperti kalian ini sudah menghayalnya mau di sekolah mandu aja dulu. Pokok bapak ambil sekolah mandu aja, ini ke sekolah. Benar, saya mau di mandu aja dulu. Yang kita bayangkan itu sudah gagah-gagahan, sana kan teman semakin banyak yang cantik-cantik juga di sana. Bisa gabung perempuan kan, kalau kita di Al-Halim ini kan beda. Itu yang kita hayalkan mau. Lama tapi tidak mau bapak saya. Yang penting sekolah, teret atau sekolah. Dengan terpaksa saya ikuti dia. Lama kelamaan 2 tahun baru saya nikmati, dan dengar teman-teman di Iman 2 begini gini. Untung saya nggak sekolah di sana. Terus Ahmad Aliyah itu menghayal lagi bisa kuliah yang lebih panjang. Tapi orang tua saya masukkan saya D2 dulu. D2 dulu cuma 2 tahun itu. Malah ustaz ada, seorang ustaz yang kasih tahu saya, mentok pilih doang kuliah 2 tahun. Dia nara hidup na semangat maning. Pulang saya balik minta sama bapak saya. Bapak ya SK kami kuliah dia D2. Iya wah dulu. Cuma pegawai yang mesa ampo me. Kuliah yang diri dia bilang. Lanjutan diri cuma me tutup. Dan ternyata itu doa sampai seperti tadi tuh. Sambil agak terpaksa saya ikuti. Benar 2 tahun. Cuma 2 tahun cepat sekali rasanya. Udah mulai mau nganggur ini. Nah, tapi kebetulan waktu itu saya ingat 2005 November itu saya wisuda D2 itu. Kebetulan ambil pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. D2 ya 2005 November 2005. Desember itu sudah keluar ijazah sekalian kan? Kita di wisuda ijazah keluar. Desember ada tes. Dipaksa saya ikut tes sama bapak saya, tapi tidak mau karena masih kita anggap diri kita masih muda, masih kecil, maunya itu sudah mau kuliah lagi. Mau transfer ke S1, tapi tidak dikasih. Saya tidak mau ikut tes CPNS itu karena dalam pikiran saya seperti tadi. Dan kebanyakan pikiran orang-orang, sudah jawab keruan jika dulu sini nah milu tes-tes. Tapi tetap sok milu. Cerita jadi pengalaman bejemak. Tahu model soal dia bilang sama bapak. Ya benar saya ikut. Banyak yang daftarkan saya, malah saudara-saudara ya, termasuk Kasbini dulu waktu teman tes. Masih saya tidur di rumah Miswell waktu itu. Akhirnya saya tes tapi tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar untuk persiapan tes itu. Kenapa? Karena pikiran saya belum sampai ke sana. Mau jadi guru belum sampai ke sana, maunya lagi transfer sudah. Bahkan di MI pernah saya ngajar waktu sambil kuliah itu. Bahkan saya baru masuk kuliah ditawarin dulu di ngajar di Aliyah, tapi saya masih malu. Saya belum berpikir mau ngajar apa lagi, orang yang besar-besar saya tidak mau. Kepala Aliyah waktu itu Ustaz Abdul Halim, tapi saya tolak. Kebetulan ganti di MI saya mau cuma sebentar, cuma 6 bulan karena belum siap jadi guru. Tapi dengan berat hati seperti tadi itu, saya mau daftar untuk mengikuti perintah orang tua itu saja dari awal ya. Saya masuk tidak masuk ikuti orang tua. Masuk D2 lagi ikuti orang tua. Dengan terpaksa itu dalam hati, masih berat hati ya. Ikut juga tes CPNS dengan berat hati. Ingat saya Desember waktu itu. Dan saya tidak pernah belajar untuk persiapan tes itu. Kebetulan saya itu tidur dengan Ustaz Kasbini. Dia kan dia fokus. Karena persiapan dia mau nikah setelah itu. Dia setelah tes rencananya mau nikah ini dengan istrinya sekarang Ustazah Husnul Khotimah. Dari dia kenal di Jawa, di Malang karena teman dia kuliah. Karena dia fokus sekali setiap hari belajar. Saya tidur dan itu dengar dia saja belajar. Tapi tidak terasa itu masuk juga. Tidak terbayang nanti akan keluar, tapi karena sering saya dengarkan dia baca. Kadang-kadang dia susah baca. Ya saya yang bacakan soal itu dia yang jawab. Sampai akhirnya datang waktu tes itu,
Saking tidak seriusnya ini. Saudara saya kan berdua dengan saudara saya ikut bertiga, Ustaz Mujib juga ya. Dan di atas saya itu telepon namanya. Saking tidak seriusnya, pensil itu kita bagi dua. Pensil dibagi dua, dia sepotong, saya sepotong. Pensil 2B itu stadler itu. Dan apa namanya? Penghapus stadler sama-sama sebelah, dipotong juga jadi dua. Saya setengah, dia setengah. Pensil sama-sama setengah. Saking tidak seriusnya sama main-main sudah tidak terlalu. Dia ikut di kejaksaan waktu itu. Nah kebetulan saya satu lokasi tesnya dengan Ustaz Kazmi ini di Gerung. Jadi dia bonceng saya, Kumilu. Iya, dia bilang karena satu arah kan dia, saya belum punya motor di situ. Benar, sambil jalan dia bawa soal-soal itu yang akan di tes itu sudah. Jadi dia dapatkan, dia download, dia copy dari mana-mana. Saya yang pegang, dia sambil di depan kan, saya belum bisa pakai motor pada saat itu. Baca dia bilang, lagi ini diulang-ulang soal-soal itu. Saya baca, dia tukang jawab kan di depan tuh, saya baca dia tukang jawab. Tapi kan dia lainnya bahasa Inggris jurusannya, artinya tesnya berbeda. Kenapa? Kebetulan sekali banyak sekali yang keluar itu, yang dibaca-baca tadi pas ujian itu. Padahal saya tidak niat belajar, cuma dia membacakan dia saja ini ya. Terus jadi kan dia murojah, dia mutolaah. Dan kebetulan sekali banyak yang keluar itu. Soal-soal dibacakan tadi. Nah ini juga ya, jadi pelajaran untuk kalian untuk sering-sering berkata yang baik. Siapa tahu itu jadi doa. Pas tes itu, setelah tes saya cepat kali jadinya. Orang banyak yang belum jadi ya. Saya sudah jadi sampai nunggu teman itu. Kan dia main-main, teman ini sudah banyak. Udah ribuan itu. Ada teman-teman yang nanya, karena kan kita satu angkatan, hampir satu kelas ikut tes itu. Kebetulan masih kita main-main jadinya. Beda ya ciri-ciri PNS tuh, dia bilang. Saya nyetuk main-main. Nih, potlotnya sepeleng, penghapusnya sepeleng, ini ciri-ciri PNS, saya bilang itu. Ini masih main-main ini. Pulang sudah ya. Hampir 1 bulan dari itu saya tidak pernah berpikir untuk lulus, karena masih main-main dari sampai sana. Belajar tidak pernah. Saya masih tidur ini. Masih celana pendek aja pagi-pagi sekali. Saya ingat hari Senin kalau nggak salah itu. Ada waktu itu belum ada HP ya, belum banyak orang yang punya. Betul ada telepon flexi itu di rumah, telepon keluarga. Nelpon Ustaz Mujib karena dia sudah di SMA 5, SMA 7 itu udah dulu kan dia duluan ngabdi. Dia yang telepon, dia yang baca koran dulu waktu itu. Kita tidak pernah mau lihat koran karena tidak pernah membayangkan mau lulus, tidak tahu kapan pengumuman. Dia telepon ke rumah. Kebetulan yang angkat bapak saya, arah apa? Coba kita tes, nomor tes nih. Sang iya nih arah dia bilang. Cek. Betul nih, saya masih tidur waktu itu. Marah-marah dibangunin. Masih sekarang yang urusan. Biasanya kan subuh-subuh kita kerja ya. Ibu saya itu jualan ayam. Jadi mulai subuh kita sudah kerja. Jadi sudah kerja biasanya agak tidur. Seginian ini baru selesai kita gorek ayam itu seginian. Jadi istirahat kita sampai jam 8 karena kan waktu itu belum ada kegiatan yang lain. Sekitar 2 bulan berarti saya nganggur sebelum keluar SK. Dan benar dicek-cek benar nomor saya. Masih ragu dia. Dia nak beli koran. Saya kasih tahu lagi saya kasih ini beli koran peran ke pengumuman dia yang beli koran lagi. Pergi kita ke Rembiga. Ya cocokkan dan benar itu nama saya alhamdulillah. Jadi kesimpulan saya begini. Bukan untuk memamerkan ya, artinya penting kita mengikuti arahan orang tua kita. Kenapa penting? Karena mereka itu lebih dulu hidup dari kita. Ya. Mereka punya pengalaman. Kalau dia begini, kalau kamu begini, begitu. Karena dia pengalaman bukan menyangka-nyangka. Artinya dia sudah kalau kita kan masih membayangkan, jangan buat jemaah itu ya. Untuk nenek. Kalau dia sudah lebih dulu hidup, mengalami kehidupan yang kita alami. Itu pentingnya kita mengikuti orang tua dan guru. Karena mereka sudah pengalaman tentang kehidupan yang akan kita hadapi. Walaupun kemungkinan besar ada perbedaan-perbedaan sedikit nanti yang kita. Nah itu yang penting sekali kita mengikuti orang tua kita. Wala ala ahadin min ikhwanika, dan jangan juga ke atas salah seorang dari saudaramu. Maksudnya engkau kikir
jangan kau kikir kepada orang yang sangat membutuhkan, dan jangan pula kau kikir kepada salah seorang, apalagi saudara-saudara kita ya. Wa minal iffati, dan termasuk iffah juga, alla tattala'a ila ma fi aidin nas, bahwa engkau tidak melihat, alla tattali'a ila ma fi aidin nas, kepada apa yang ada di tangan manusia. Fala tatmah nafsuka, jangan engkau memanjakan nafsumu, ila tawassu'i fil ma'kuli, dengan engkau mengikuti dia pada hal makanan, wal masyaribi, dan minuman. Jangan engkau, artinya kita mengikuti hawa nafsu kita tentang makanan dan minuman, jangan kita ikuti. Kenapa? Karena sulit dia merasa cukup kalau kita terus mengikuti. Walladza'idil faniyati, dan kesenangan-kesenangan yang tidak langgeng, yang hanya sementara, fana. Jangan gitu. Dan kesenangan yang lain, sebagian besar kesenangan itu memang fana. Kecuali lazzatul ibadah. Nah, kecuali kelezatan dalam beribadah itu sampai akhirat nanti kita akan menemukannya. Kalau kesenangan-kesenangan yang bersifat dunia hanya sementara saja. Betapapun kita senang kepada makanan, kepada hal-hal yang mengumbar nafsu lainnya, misalnya senang melihat pacar satu saat. Kenapa? Apalagi ini pengalaman untuk kalian ya. Biasanya kalau pacaran masih kecil itu, sudah bayangkan dia akan jadi suaminya. Biasanya begitu kan. Terus saya dipanggil, Abi, Umi, dia bilang nanti pakai hati. Belum 2 minggu sudah putus. Belum 3 bulan sudah putus, Abi Umi jadi acong jadinya. Baper terus, nangis-nangis. Ditanya sama ibunya, dia sembunyi di dalam kan, baby. Dia lolosan si acongin doang, tapi tidak berani dia kasih tahu ibunya kalau dia putus pacaran. Makanya jangan, ini seumur-umuran kalian jangan sampai terbawa-bawa sebagai apa, seolah-olah akan menjadi pasangan hidup nikah nanti. Itu udah tamat aliyah, itu pun belum ya. Jadi jangan terlalu terbawa-bawa perasaan itu untuk masih pacaran seperti ini. Ini biasanya itu kan kadang-kadang lihat di TV, dia panggil ayah bunda dipanggil. Belum sudah ayah bunda. Besok udah putus bewi itu namanya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kan pelajar kan belum kan, masih banyak kesempatan untuk memilih dan berpikir. Sekarang kenapa? Kalau kita kamu saja ini, kalau terlihat kepada orang lain kan ingin menampilkan hal-hal yang disenangi oleh orang itu saja. Kita sembunyikan hal-hal yang buruk dari kita. Begitu sudah mulai pacaran kadang, tapi mudah-mudahan kan tidak boleh pacaran, apalagi sudah bersuami istri. Kelihatan tidak ada yang bisa disembunyikan sifat-sifat buruk itu. Yang kiul ketahuan kiulnya. Pokoknya tidak ada yang bisa disembunyikan. Biasanya tidur sampai buat peta ketahuan. Yang biasanya tidur sampai membuat musik religi kan. Biasanya orang tidak mau jadi tersangka. Tapi direkam tidak mau. Keberatan direkam. Masalah ngorok ini tidak mau, tidak ada orang ini perokok. Tapi dalam kenyataan biasanya dia seperti itu sampai apalagi kan kalian banyak temannya itu. Coba kalau ada CCTV itu mungkin sudah jadi musik. Kan itu yang di sini kek. Kan samaan tidur ya. Kalau ada CCTV mungkin sudah jadi musik itu. Musik khas pondok khusus putri. Jadi qala al-musannif rahimallahu taala ya bunayya minal iffati an tuqawi'a nafsaka wa hawaka wallahu a'lam bi'al marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika